Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Saya di sini akan mewawancarai seputar kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan kakak atas nama siapa? Perkenalkan, nama saya Natasha. Saya apoteker penanggung jawab di apotek ini. Baik, sudah berapa lama memulai bisnis ini? Kalau untuk bisnisnya ini sendiri, yaitu sekitaran tahun 2009 untuk ganti nama jadi apotek ini. Karena sebelumnya kepemilikannya adalah di orang lain, jadi kita tinggal take over aja untuk ganti namanya. Selanjutnya, bagaimana bisa termotivasi untuk memulai bisnis ini? Karena kan dulu awalnya di sini itu belum ada banyak apotek seperti sekarang. Jadi untuk orang-orang yang kayak dari dokter praktek kan kadang nggak punya obat sendiri ya. Jadi mereka hanya menuliskan resep aja. Nah itu sebagai jadi peluang bisnis untuk kita bisa memulai bisnis dari apoteknya ini sendiri, kayak gitu sih. Lalu bagaimana cara mempromosikan bisnis ini? Kalau dari promosi, kalau kita agak sedikit beda dari apotek-apotek yang lain. Kalau mungkin dari apotek lain kan dia ada kayak promo bulanan, kayak misalkan diskon obat, terus promo bundling obat, atau cek kesehatan gratis atau segala macam. Nah kalau dari kita, jujurnya kita jarang melakukan promosi yang kayak gitu. Tapi kalau kita biasanya orang-orang yang tertarik ke sini itu adalah orang-orang yang sudah membuktikan kayak misalkan harganya lebih murah, terjangkau, ya lebih terjangkau dari mereka juga, kayak gitu. Nah biasanya orang-orang itu yang dengan sendirinya mempromosikan dari mulut ke mulut, kayak gitu sih. Bagaimana tentang inovasi yang digunakan untuk menghadapi pesaing? Oh ya, kalau misalkan pesaing, kan namanya juga bisnis ya. Pasti yang pertama dilihat adalah masalah dari cost-nya, dari harganya, dari biaya kayak obat-obat di sini itu seperti apa. Nah, kalau kita sendiri karena kita udah punya distributornya sendiri, udah punya PBF-nya istilahnya yang mensuplai obat dari ke sini juga. Jadi kan kita harganya bisa lebih murah daripada dari apotek lainnya. Terus kan biasanya kalau misalkan apotek lain itu masih kayak ada pajak atau segala macam. Nah kalau kita ini perhitungan dari obat yang kita jual itu sudah termasuk, tapi kita memang dari dasar harganya itu bisa lebih murah daripada mereka. Jadi keuntungannya mungkin bisa dibilang kalau dari yang apotek lain per itemnya mungkin nggak sebesar mereka, tapi justru itulah yang bisa bikin orang-orang banyak yang beli ke sini juga. Terus juga kalau kita kan dasarnya adalah apotek yang biasa kan, bukan apotek yang franchise yang kayak K24 atau kayak Kimia Farma, yang apotek retail yang seperti itu. Jadi orang-orang biasanya lebih tertarik untuk kesini karena merasa nyaman, karena membeli di tempat yang sekiranya mereka itu mampu untuk membeli di tempat itu. Contohnya katakanlah orang-orang yang kayak misalkan dari kelas ekonomi yang menengah ke bawah, kayak gitu misalkan. Jadi kalau misalkan mereka pengen obat yang belinya cuma eceran per biji atau belinya cuma satu strip, itu tuh mereka nggak sungkan gitu loh ngomongnya, kayak Mbak boleh nggak kalau belinya cuma satu biji aja. Nah tapi kita ada beberapa obat yang kita memang bisa jualnya eceran, kayak gitu. Berapa modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis ini? Kalau modal, karena kan dari bangunannya sendiri kan ini sudah ada ya, jadi tinggal isinya aja. Jadi kalau misalkan untuk memulai dari baru, dari apotek yang nol itu biasanya sekitar 200 juta. Kayak gitu, itu buat kayak biaya untuk obat-obatan. Itu pun juga nggak full semuanya ya, mungkin kayak itu obat-obat yang kayak sering dibeli sama orang, kayak obat-obat generik, obat-obat yang bebas terbatas, sama obat-obat bebas yang kayak cuma obat-obat warung, kayak gitu. Terus biasanya sekitar 200 juta. Baik, untuk penghasilannya per bulan itu berapa? Kalau per bulan kan tergantung dari rame atau seringnya, terus juga
tergantung dari musimnya orang sakit atau segala macam kan itu mempengaruhi obat-obat apa aja yang keluar kan. Tapi biasanya dalam satu shift itu sekitar 4 sampai 5 juta itu dapat. Satu hari itu ada 2 shift. Berarti dalam satu hari ya sekitar 8 sampai 10 bisa. Baik. Bagaimana cara memberikan pelayanan terbaik? Jadi kalau misalkan di pelayanan dari segi apotek itu kan ada standarnya juga, standar pelayanan kefarmasian di apotek. Nah, sebisa mungkin kita menerapkan semua standar pelayanannya itu. Nah, kalau misalkan ada pasien ya kita tanyain, misalkan datang nggak langsung kita jualin langsung kayak misalkan beli obat A gitu, kita langsung kita kasih gitu enggak. Jadi tanya dulu sakitnya apa, keluhannya kayak gimana, siapa yang sakit, udah dikasih obat apa aja. Nah, kalau misalkan sekiranya obat yang diminta itu sudah sesuai sama kondisi pasiennya, kalau untuk obat-obat yang bebas atau bebas terbatas itu kita bisa kasih. Nah, terus kalau misalkan obat keras, karena kan perlu persyaratan ada resep dari dokter. Pokoknya kita harus tanya dulu ke pasiennya sakitnya apa segala macam biar kita bisa menyarankan pilihan obat yang terbaik buat pasiennya. Soalnya kan pilihan itu berdasarkan dari kondisi pasiennya. Nanti pasiennya biasanya mempertimbangkan dari segi harganya. Kalau kita udah nyebutin pilihan kayak katakanlah misalkan kita udah sebutin 3 pilihan nih, nah itu nanti mereka tinggal milih berdasarkan harganya aja. Atau kalau nggak gitu mereka sering tanya orang-orang seringnya cocok yang mana kayak gitu. Nah, biasanya kita baru kasih saran untuk menuju ke satu brand aja, kayak misalnya satu merek kayak gitu sih biasanya. Baik, cukup wawancara dari saya. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama.